atau lintas prodi juga gitu kan. Misalnya mantan ketua KPU sebelum ini itu Pak siapa kalau ada yang tahu? Yang rambutnya putih itu Pak Arief Budiman itu alumni HI gitu kan. Nah, jadi HI tidak melulu di diplomat di Kemenlu, tapi juga bisa jadi ketua KPU. Nah, di politik sendiri juga ada yang kerja di Kemenlu gitu. Jadi saling silang gitu kan. Kemarin waktu saya ke Singapura sama Malaysia sudah ditunggu sama teman seangkatan saya yang posting di sana, ternyata Hamil satu ditugaskan ke Malang malah gitu. Jadi nggak ketemuan akhirnya. Nah, termasuk di HI, alumni HI ada juga yang humas, jadi humas. Jadi humasnya Pertamina di Jakarta. Jadi itu saling 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 tukar menukar peran pekerjaan gitu kan. Karena dengan modal yang diberikan di awal itu saling sapa itu sehingga cukup mendukung gitu kan. Ketika nanti Anda bisa atau bertugas di berbagai bidang gitu. Termasuk di yang jadi wartawan itu juga tidak hanya komunikasi, tapi ada politik, ada sosiologi gitu kan. Jadi macam-macam. Nah, saya kira itu kembali merefresh pentingnya mata kuliah dasar di mahasiswa awal. Jadi ngapain saya belajar politik, ngapain saya belajar antro dan lain-lain. Maksud dan tujuannya para pendiri FISIP itu seperti itu. Nah, materi sistem perwakilan kepentingan dan politik ini nanti kita bisa melihat bahwa dalam politik itu ada bagian atau eh, dua macam sistem perwakilan. Yang pertama terkait dengan sistem perwakilan kepentingan yang itu tidak atau langsung berhubungan dengan politik gitu. Atau bahkan bisa dikatakan dengan tegasnya tidak ada kepentingan politik. Lalu satunya sistem perwakilan politik di sini. Yang jelas ini eh, wakil Anda diwakili oleh orang yang menyuarakan aspirasi Anda di lembaga-lembaga politik. Nanti kita bisa lihat masing-masing. Lalu yang pertama terkait dengan sistem perwakilan kepentingan. Jadi sebuah organisasi yang menyuarakan tadi kepentingan Anda karena Anda tidak bisa langsung atau kalaupun langsung bisa butuh waktu gitu kan dan belum tentu didengarkan gitu. Makanya dengan adanya organisasi itu yang berkelompok itu akan lebih bisa atau didengar oleh misalnya dalam hal ini dalam konteks ini adalah eh, pihak yang berkuasa atau yang membawa kebijakan di sini. Terbentuknya sistem perwakilan kepentingan ini karena terdapat berbagai macam pengelompokan berdasar berbagai macam kriteria. Setiap kelompok masyarakat seperti Anda itu eh, ter mempunyai kelompok-kelompok yang itu tujuannya misalnya untuk menyuarakan aspirasi. Seperti misalnya kelompok petani. Nah, petani ini seharusnya secara terus-menerus memperjuangkan kepentingan-kepentingan petani gitu kan. Misalnya mulai dari apa? Siapa yang orang tuanya petani atau Anda punya sawah yang luas gitu. Ada yang petani? Nggak ada. Jadi misalnya eh, isu-isu yang dikeluhkan petani misalnya terkait dengan pupuk mahal
lalu harga jual murah gitu kan. Yang selanjutnya terkait dengan apa eh, irigasi yang tidak cukup gitu. Ketika tidak ada kebanyakan irigasi di Indonesia mengandalkan air hujan. Nah, kalau kemarau panjang seperti sekarang itu seperti apa seharusnya? Atau perubahan besar terkait dengan pertanian di Indonesia, misalnya sekarang ada hidroponik atau apa gitu. Nah, ini yang menjadi isu oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam hal ini adalah kelompok petani, misalnya dulu ada HKTI, ada macam-macam yang menyuarakan kepentingannya para petani. Nah, kelompok ini dalam masyarakat bukan hanya mendasarkan pada konstitusi yang memang menjamin warga negara kita untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat gitu kan. Tapi karena memang juga secara alami merupakan karakter manusia. Manusia itu manusia yang karakter manusia di mana tidak bisa berdiri sendiri dalam artian mereka pasti akan berkelompok. Nah, eh, kalau dalam sistem perwakilan politik itu terbentuknya lebih karena semua negara di dunia ini dalam konteks ini adalah demokrasi dan dalam demokrasi itu butuh perwakilan sehingga ada orang yang mewakili dan yang diwakili. Di sini yang diwakili itu berupa rakyat tentunya dan ruang daerah. Rakyat ini ya Anda ketika nanti memilih eh, partai politik ataupun legislatif ataupun presiden nanti itu mewakili orang. Lalu kalau daerah ini biasanya Anda bisa melihat eh, wakil dari daerah misalnya Jawa Timur gitu itu eh, bisa dilihat dalam hal ini adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kalau dulu zamannya Orde Baru itu ada perwakilan daerah, itu utusan daerah namanya. Selain TNI Polri. Jadi ini memang mewakili daerah atau ruang yang itu disesuaikan dengan jumlah penduduknya gitu kan. Kalau DPD itu kalau jumlah penduduknya sekian itu hanya dipilih sekian orang gitu. Misalnya seperti itu. Kalau di Jawa Timur itu kalau nggak salah tiga perwakilan DPD. Nah, ini sistem perwakilan politik yang memang Anda kita semua tidak bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada presiden atau kepada para pejabat tinggi negara gitu, yang mempunyai kebijakan. Kalau sekarang fenomenanya sekarang dalam konteks politik digital sebetulnya bisa melakukan tidak butuh wakil. Ya, ini nanti menjadi kritik bahwa perkembangan ke depan itu apakah DPR DPRD itu menjadi apa masih relevan keberadaannya gitu kan. Karena Anda sekarang bisa dalam zaman sekarang bisa menyuarakan aspirasinya melalui melalui apa? Melalui Twitter, gitu, melalui IG, melalui medsos Anda yang Anda gunakan untuk apa? Untuk mengkritik, memberikan masukan, gitu kan. Yang kemarin sempat viral adalah mengkritik kondisi jalan yang ada di Surabaya. Jadi atau yang ada di beberapa daerah di Indonesia gitu.
Itu. Jadi ini menjadi kritik ke depan bahwa apakah perwakilan politik itu nanti menjadi masih diperlukan atau masih relevan itu, sehingga ini menjadi tantangan perwakilan politik, dalam hal ini partai politik salah satunya yang duduk di DPR. Nah, kita kembali ke sistem perwakilan kepentingan, di mana terbentuk karena terdapat berbagai macam pengelompokan tadi, berdasarkan mulai dari kepentingan bersama, lalu ada karena setiap kelompok tersebut perlu nilai ini, ada beberapa isu yang diperjuangkan seperti yang saya contohkan tadi, misalnya kelompok nelayan, isu terkait dengan solar yang mahal misalnya, lalu arti kurang adanya bantuan terkait dengan misalnya eh, alat tangkap gitu atau apapun itu misalnya. Nah, selain itu juga tentunya dalam perwakilan demokrasi ini eh, apa tidak ada atau tidak ada pemilu atau perwakilan yang itu langsung gitu. Artinya Anda langsung memilih presiden di Jakarta sana berbondong-bondong di misalnya Senayan itu, jadi tidak perlu seperti itu gitu. Sehingga perlu wakil kepentingan yang itu tentunya juga menyuarakan aspirasi Anda. Misalnya juga terkait dengan eh, kepentingan-kepentingan yang lain gitu, kita bisa melihat di sini ada berbagai macam kelompok kepentingan, perwakilan kepentingan dari berbagai pengelompokan, misalnya jenis kelamin, lalu suku bangsa, lalu agama, dan macam-macam. Itu yang juga menjadi kelompok kepentingan yang bisa menjadi pressure group, menjadi kelompok penekan bagi pemerintah. Yang selanjutnya pengelompokan berdasarkan pekerjaan, dan pekerjaan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ini adalah okupasi dan profesi. Pekerjaan okupasi itu maksudnya tidak mempunyai skill dan yang tinggi gitu. Kalau profesi ini lebih pekerjaan yang mempunyai keterampilan yang tinggi dan mempunyai sertifikasi sampai ada sertifikasinya gitu. Sehingga eh, apa ada perbedaan antara okupasi dan profesi ini. Jadi mereka misalnya profesi seperti ID. Jadi ID itu sekarang oleh pemerintah selain ID ada satu lagi kelompok atau organisasi yang menaungi dokter, yang itu kemarin muncul sebagai bentuk apa bukan perlawanan, artinya selama ini kritik pemerintah itu ide terlalu super superior, sehingga semua harus didasarkan pada atas persetujuan ID, sehingga itu yang menjadi banyak masukan, sehingga kemarin ada organisasi organisasi dokter yang di luar ID gitu. Sehingga dengan undang-undang kesehatan yang baru itu, makanya kemarin banyak diprotes oleh dokter-dokter juga yang memang itu selama ini eh, memang powerful gitu kan ID. Salah satunya itu. Tapi ada beberapa poin yang itu memang merubah peran dari ID yang selama ini sangat kuat. Lalu yang ketiga berdasarkan hobi, kelompok kepentingan, dan olahraga misalnya. Kalau sekarang Anda hobinya apa Anda? Kalau sekarang, dulu pandemi itu wes, kalau sekarang itu yang lagi rame itu lari gitu ya. Lari itu olahraga yang jalan, lari itu olahraga yang murah yang semua orang bisa melakukan dan cukup misalnya beli sepatu saja gitu. Kalau gowes itu kan mahal, apalagi yang
road bike gitu kan. Ada yang punya sepeda road bike? Halo? Kalau generasi milenial ini hobinya apa ini? Ngegame. Apa? Tidur, Pak. Apa? Tidur, Pak. Tidur. Waduh, tidur. Nanti bangun-bangun sudah jadi apa yang dimimpikan gitu ya. Amin. Jadi ini tadi ada pelatihan bagi apa pimpinan fakultas itu mulai dari level Kasubag sama Kabag kita datangkan ESU gitu kan untuk melihat potensinya masing-masing. Gitu. Apakah dia termasuk yang apa goal getter atau termasuk orang yang intuitif atau dan itu kekuatan-kekuatan yang sudah ada dalam diri masing-masing gitu kan sehingga nanti tinggal me, me, memaksimalkan gitu kan tadi ada video juga bahwa eh, anak kecil anak SD yang selalu di kelas bikin onar dengan memainkan tangannya memukul-mukulkan ke meja di sekolah dan selalu dimarahi oleh gurunya. Tapi ketika disuruh ke kepala sekolahnya itu lalu dia dikasih stick drum gitu ya. Dan akhirnya itulah yang menjadikan dia terkenal bisa keliling ke dunia gitu kan dengan bermain drum, mengajarinya drum. Nah, itu yang menjadi hal yang penting juga dalam dunia pendidikan bahwa semua Anda murid atau mahasiswa itu tidak bisa digeneralisir gitu kan. Semua mempunyai karakternya masing-masing, semua mempunyai potensinya masing-masing dan itulah yang harus dikembangkan. Termasuk misalnya tadi ada yang bilang sukanya tidur ya. Ya itu yang dikembangkan gitu kan. Nah, tidurnya nanti seperti apa? Nah, nanti itu bisa menghasilkan seperti apa. Atau sambil sekarang bisa menghasilkan uang sambil tiduran gitu kan. Gitu. Jadi itu. Baik, yang dua model tadi, dua model sistem perwakilan kepentingan itu di sini eh, kedua sistem perwakilan kepentingan ini berbeda derajat kebebasannya dalam tiga hal. Jadi tidak semuanya mereka itu sama dalam artian kebebasan membentuk wadah, kebebasan dalam merumuskan dan memperjuangkan kepentingan, dan kebebasan dalam memilih pengurus. Itu ketika poin-poin itu tidak terlalu bebas, artinya ditentukan oleh negara, itu masuk ke kategori yang nomor satu. Nah, ketika organisasi kelompok kepentingan itu bebas melakukan, bebas memilih ketuanya, bebas menentukan isu, memperjuangkan kepentingannya, bebas memilih pengurus, ini menjadi pada poin yang kedua, pluralisme. Jadi ada organisasi yang ketika zaman Orde Baru memang dibentuk untuk menertibkan, dan mereka bisa mudah untuk dikendalikan. Salah satunya adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia yang pada waktu Orde Baru bisa digunakan untuk mendulang suaranya Golkar. Nah, termasuk untuk wartawan pada waktu itu Orde Baru hanya PWI saja gitu. Walaupun sampai sekarang masih ada Persatuan Wartawan Indonesia, tapi sekarang banyak persatuan-persatuan yang dalam konteksnya wartawan, ada jurnalis AJI, Aliansi Jurnalisme Indonesia, ada lagi yang
cyber, media cyber dan lain-lain yang sesuai perkembangan zaman sekarang yang tidak melulu tergabung dalam PWI. Nah, dalam konteks ini korporatisme negara itu organisasi ini tidak boleh dalam merumuskan kepentingan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Nah, termasuk dalam memilih ketua, anggota pengurus ini juga harus mendapatkan restu atau arahan dari menteri bahkan misalnya presiden atau pejabat di atas level menteri. Ini kepentingannya dalam konteks eh, pada waktu seperti Soeharto, di mana otoritarianisme itu berkuasa sehingga semua tidak boleh berbicara kecuali arahan sesuai arahan pemerintah dan itu menjadi hal yang penting karena dengan semuanya disatukan itu akan menjadi alasannya selalu apa? Selalu untuk menjaga stabilitas politik Indonesia pada waktu itu. Nah, ini korporatisme negara. Nah, kalau pluralis eh, masyarakat dalam kelompok kepentingan itu bebas memilih isu yang diperjuangkan, pengurus ketuanya merumuskan kepentingan ini menjadi kebebasan kelompok atau kelompok kepentingan ini. Tidak ada intervensi negara dalam hal ini, sehingga bisa dikatakan sebagai pluralisme. Nah, sekarang kita sampai di sini dulu sistem perwakilan kepentingan. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke sistem perwakilan politik? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Baik, saya lanjutkan di sistem perwakilan politik yang di mana tentunya isu-isu yang diperjuangkan terkait dengan politik gitu ya. Nah, Anda nanti bisa melihat, membayangkan dalam konteks Pilpres nanti 2024 selain partai politik ada organisasi apa yang berkepentingan dalam hal ini dalam konteks dukung mendukung gitu kan. Tentunya itu juga menjadi perwakilan politik gitu. Semua negara demokrasi di dunia ini mengadopsi demokrasi perwakilan, representatif demokrasi, yang setidak-tidaknya untuk sebagian besar urusan pemerintah. Tidak ada negara demokrasi yang berukuran kecil sekalipun yang menggunakan demokrasi langsung, kecuali pada zaman Yunani Romawi yang pada waktu itu negara kota gitu kan, Yunani yang ya penduduknya masih sedikit gitu kan. Banyak faktor yang menjadi penyebab seperti luas wilayah, lalu kemajuan masyarakat dan kepentingan juga beragam. Ini menjadi termasuk isu dan permasalahan negara yang semua dikit-dikit ke Jakarta, misalnya Anda nanti dikit-dikit ke Jakarta ya siapa mau gitu kan. Enak buat kerja daripada ke Jakarta untuk ngurusi Anda harus voting, Anda harus musyawarah gitu kan nggak mungkin. Nah, konsep representatif politik di sini adalah ya, jelas ada yang diwakili, ada yang mewakili, dan ada hal yang diwakili dan caranya bagaimana. Yang diwakili dalam hal ini orang tadi dan ruang tadi sudah kita bahas tadi. Sedangkan yang mewakili di sini ada partai politik, ada individu, ada atau NGO gitu, LSM yang memperjuangkan isu-isu
eh, apa termasuk isu-isu yang dalam hal ini masuk ke ranah politik, misalnya isu-isu buruh, lalu lingkungan gitu kan, yang itu bisa menjadi eh, kepentingan politik. Lalu yang diwakili itu apa? Itu aspirasi, kepentingan dan pendapat Anda semua. Nah, Anda dalam konteks sekarang ini misalnya kira-kira isu apa sih yang harus dibenahi atau harus menjadi program utama oleh pemerintah sekarang misalnya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira apa kalau menurut Anda? Oh, seorang capres nanti harus mengusung isu ini karena ini memang menjadi hal yang sangat mendesak. Apa? Mungkin isu HAM sih, Pak. HAM. Oh, Kayak yang kemarin tahun kemarin di Malang itu kan ada tragedi yang belum tuntas sampai sekarang kan. yang siapa? Kanjuruhan. Iya, Kanjuruhan itu. Hmm. Masa kemarin yang Kanjuruhan sampai ke isu HAM? Iya, Pak. Isu HAM pelanggaran dari polisi tapi yang ditalain angin itu. Oh, Gitu. oke. Oke, Juga isu mungkin HAM. dari sistem peradilannya juga sih, Pak, dari Mahkamah Konstitusinya yang akhir-akhir ini agak problematik ya. Sampai sekarang kan kemarin atau hari ini yang dibawa ke ranah sidang gitu. Oke. Selain HAM, apalagi? Kan banyak isu-isu yang harus diusung oleh calon presiden nanti. Paling sering ekonomi sih Pak, yang sering biasanya. Oke, kenapa? Ya Gaji biasanya naik, kemiskinan atau senjangan sosial biasanya. kemiskinan. Ya, ini yang memang isu yang selalu ada dalam setiap kampanye yang eh, diusung oleh setiap calon gitu kan, kemiskinan. Termasuk di Surabaya juga isu data penelitian itu masih urusan perut gitu ya. Isu-isu besar artinya yang banyak diharapkan masyarakat ya masih urusan perut gitu. Bagaimana mengatasi kemiskinan, bagaimana menciptakan pekerjaan gitu kan. Dan itu masih belum pada level isu-isu terkait dengan lingkungan ya ada memang tapi belum bukan menjadi hal yang mayoritas. Gitu. Nah kira-kira dari tiga capres siapa yang pantas? Oh, bingung, belum punya pilihan ini. Milenial ini. Ayo, ada yang berkomentar? Ayo, siapa? Belum tahu Pak, karena belum kampanye. Pak Ini saya paling Ya, silakan. bening aja Ben aja Ben enggak aja. kayak aja dulu monggo monggo monggo. Ladies first. Kairunisa. Ya saya bukan mau jawabin tadi, saya hanya mau nanya aja yang ini Pak, yang hal yang diwakili kan ada kepentingan, aspirasi dan pendapat. Bedanya sama yang kepentingan, yang perwakilan kepentingan tadi itu apa Pak? Ya, kalau di kepentingan ini lebih pada kepentingan politik gitu ya. Politik dalam hal ini adalah eh, kebijakan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, terkait dengan alokasi politik itu kan macam-macam. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Febi kan, pengertiannya politik itu apa aja, mulai dari pendekatan konflik, institusi gitu ya. Nah, dalam hal ini contohnya tadi yang bisa real atau dirasakan oleh masyarakat terkait dengan isu kemiskinan, isu terkait dengan
misalnya lingkungan atau HAM gitu. Yang ini nanti disuarakan kepada partai politik, kepada LSM gitu kan, yang itu nanti arahnya ke pilihan, gitu. Pilihan dukungan di pemilu, Pak, sehingga makasih Pak. Oh, belum. eh, calon-calon ya yang tidak menyuarakan seperti apa yang Anda inginkan ya jangan dipilih. Nah, kalau ada konsekuensi pilihan juga, sehingga ini kepentingan politik, perwakilan Makasih Pak. politik. Kalau tadi kan perwakilan kepentingan saja. Siapa tadi yang mau komentar? Tuh, saya kira Beropini mau tadi ya. menjawab pilihan juga. Saya pengen beropini yang kata jenengan di antara 3 capres tadi itu. Ya, Ini sekitar dari opini saya, jangan iya, nggak jangan apa-apa. dijadikan Atau kayak nanti waktu pilihan kan Anda berubah pilihan iya bisa atau jadi nggak masih milih tetap kan ya, pilihan. Iya. saya nggak tahu gitu. Silakan. Sebenarnya kalau dari prinsip saya Pak, dari apa yang ayah saya ajarkan itu bukan hanya tentang memilih siapa yang terbaik, tapi tidak memilih siapa yang kemungkinan terburuknya itu paling buruk gitu. Jadi kalau yang saya lihat sejauh ini kan ada salah satu capres yang mana dia punya rekam jejak HAM, pelanggaran HAM terhadap para aktivis. Itu salah satu rekam jejak terburuk yang bagi saya tidak akan bisa saya pilih karena sampai sekarang masih menyisakan bekas luka bagi para aktivis 98 itu. Terus juga termasuk cawapresnya dia itu juga kan gimana ya, masih ada problematik dengan konstitusi kan Mas Gibran itu. Dan juga sekarang dari Mahkamah Konstitusinya sendiri masih diperiksa dan ada kemungkinan bahwa Mas Gibran ini sendiri akan digantikan oleh sosok lain yang mana kalau dari terkaan saya nanti adalah sosok yang inisialnya ET. Jadi tetap saja bagi saya capres yang ini pasangan Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir ini saya sebutkan aja ya. Ini tidak bisa saya pilih karena ya yang pertama Pak Prabowo punya rekam jejak HAM pada tahun 98 itu yang tidak bisa saya pilih karena ya seperti yang saya tadi concern dari Indonesia ke depannya adalah pelanggaran HAM. Dan juga Pak Erick Thohir ini sendiri sebenarnya kayak caranya untuk ngambil suara agak unik juga ya karena sekarang ini kan ada Piala Dunia U17 kan di Surabaya sebentar lagi. Uniknya cara kampanyenya Pak Erick Thohir itu dengan cara melokasikan timnas Indonesia itu di Surabaya, di Jawa Timur. Karena ya prinsipnya dari dulu itu yang namanya pemilu Jawa adalah kunci, lebih tepatnya Jawa Timur adalah kunci. Terus yang Oh, kedua, kalau untuk capres yang lain ada Pak Anies ya. Nah, Pak Anies ini sebenarnya nggak sampai sejauh kayak Pak Prabowo yang sampai pelanggar HAM atau bagaimana. Cuma ya rekam jejaknya Pak Anies ini yang bagi saya masih agak miris, bukan miris apa ya, kayak menyisakan pertanyaan dan mengganjal sendiri itu bagaimana relasinya dia dengan salah satu ormas radikal dan juga apa namanya ormas yang radikal yang sekarang sudah dibubarkan kan dari rekam jejaknya waktu pemilihan gubernur Jakarta dulu, yaitu dengan kedekatannya dengan relasi FPI. Itu kan kayak timbul semacam polarisasi dalam masyarakat tersendiri antara masyarakat di kubu Islam yang satu dengan kubu Islam yang kedua. Jadi kayak bagaimana dia mengambil suara itu kayak terlalu licik gitu loh Pak caranya. Dan juga dari saya sendiri masih nggak setuju dengan bagaimana tindakan-tindakan. Termasuk kemarin yang sebelumnya pengen mengambil suara lewat cawapresnya awalnya Mas AHY, tapi tiba-tiba digantikan dengan Cak Imin kan. Itu sebenarnya strategi yang pengen ngambil suara dari basis NU di Jawa Timur itu juga salah satu tanda tanya juga. Padahal kan secara kompetensi seharusnya Pak AHY itu secara pengalamannya lebih bagus gitu loh dalam mendampingi Pak Anies. Dari opini saya ya. Terus juga yang ketiga Pak Ganjar ini yang mungkin akan saya pilih untuk ke depannya. Karena di antara 3 capres ini pelanggarannya Pak Ganjar tidak seburuk yang lain meskipun dia punya kasus dengan Wadas ya. Jadi sejauh ini yang bisa saya pertimbangkan untuk pilih ya Pak Ganjar ini Pak. Itu kesimpulan saya. Mungkin mungkin kok bertanya-tanya kenapa kok Pak Ganjar? Kenapa kan dari Banteng gitu ya. Ya yang saya pilih ini bukan sekedar dari partai politiknya tapi ya dari pribadinya. Justru ya
saya sendiri untuk partainya sudah pasti nggak bakal nyoblos Banteng nanti. Itu opini dari saya. Oke, berarti ke Ganjar. Tapi orang tua Anda milih pilihannya partai apa? Enggak, saya ini juga lagi penelitian terkait dengan bagaimana sikap dan orientasi politik itu dipengaruhi oleh, jadi dalam ilmu keilmuan itu ada yang dipengaruhi oleh lingkungan, itu nurture dan nature, jadi biologis. Jadi saya keilmuannya perilaku politik, jadi perilaku politik bisa dipengaruhi oleh juga hasil biologis, dalam hal ini adalah gen dan neuro politik gitu. Kalau dalam keluarga Anda kecenderungan politiknya apa? Nasionalis juga? Kalau ini seingat saya Pak ya, kalau 2014 itu seingat saya nih, ini alah agak unik yang 2014. Nyoblosnya untuk capresnya itu Jokowi, tapi untuk partainya Gerindra. Tapi yang 2019 itu tetap nyoblos Jokowi lagi, terus partainya PSI, terus juga karena ternyata sekarang beberapa tahun ini ternyata PSI kinerjanya agak agak cuak. Jadi mungkin nggak bakal milih PSI tahun ini. Saya masih belum tahu mungkin kedepannya untuk partainya apa ini. Termasuk juga untuk saya sendiri gimana, belum tahu juga. Gitu sih. Oke. Yang lain ada yang komentar? Karena capresnya tiga, paling tidak tiga. Ayo, yang cewek-cewek, emansipasi, mana ini? Kairunisa atau yang lain? Ayo, nanti kalau nggak dikasih hak bersuara, nanti kelompok perempuan akan mendemo nanti ya. Ayo. Ini Jasmine ini cowok apa cewek ini? Aulia ini. Cewek apa cowok? Cewek, cewek. Oh, saya kira cowok. Loh, Jasmine ada dua dah. Satunya ada fotonya ini. Ayo Jasmine, gimana? Ayo. Nah, ini yang harus ini Anda sebagai pemilih ini kan pertama kali kan nanti ya. Pemilih pemula itu harus menggunakan apa harus menggunakan hak suaranya, hak pilihnya benar-benar gitu. Jangan sampai dengan alasan oh tidak tahu track recordnya sehingga Anda nanti asal memilih gitu. Dan itu nanti rugi sendiri gitu. Apalagi Anda banyak diharapkan. Ayo, satu lagi wes, satu lagi. Masa semua pilihannya sama? Kan nggak mungkin. Semua boleh berpendapat dan boleh berbeda pendapat. Yuk, ini kok nggak banyak ya ceweknya ya. Ayo Josephine, saya tunjuk aja yang ada fotonya. Josephine.
Nggak ada yang komentar. Tidur semua. Permisi Pak, bisa dengar suara saya? Oh, dengar. Silakan. Mohon maaf ya Pak kalau rame. Kalau dari saya pribadi, karena saya juga nggak seberapa apa ya mendalami hal seperti itu, tapi saya berusaha untuk cari track recordnya. Kalau saya sama kayak memiliki suara sama kayak Bening sama Ben, di kemungkinan besar saya juga akan pilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD gitu Pak. Oke. Baik. Ya, dari sini artinya Anda nanti sebagai apalagi pemilih pemula ya, pasti nanti oh ini gimana ya, apalagi nanti masuk bilik suara ini harus seperti apa gitu. Anda harus menyiapkan diri itu menjadi pemilih cerdas juga gitu kan. Sehingga nanti presidennya sesuai dengan harapan Anda gitu, termasuk anak-anak muda milenial gitu. Nah, itu yang bagaimana tadi ini menjadi nanti presiden ataupun legislatif nanti yang Anda pilih ini menjadi perwakilan Anda di pusat eksekutif maupun legislatif gitu. Yang mana nanti Anda bisa menyuarakan aspirasi Anda melalui saluran dalam hal ini adalah pemilu gitu. Nah, cara mewakilinya tadi ada delegasi mandat gitu melalui pemilu di mana partai politik atau caleg yang berusaha untuk menyerap aspirasi apa yang menjadi problem Anda gitu. Ada problem masyarakat. Nah, kalau Trusty di sini lebih independen dalam hal ini caleg yang mewakili Anda itu bisa menentukan programnya sendiri, bukan seperti yang mandat atau delegasi itu, yang harus manut pada program yang dikampanyekan pada waktu itu. Nah, ini agak sedikit bedanya. Tapi kalau di Indonesia, ya konteksnya dalam eh, aturan pemilu itu lebih pada mandat dan atau delegasi gitu ya, di mana seharusnya memang wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR itu menyuarakan apa yang sudah menjadi di isu atau program kampanye gitu pada waktu itu. Apalagi misalnya ada yang sudah menggunakan kontrak politik. Ini konsep representasi politik. Nah, tadi dalam sistem perwakilan politik, dalam hal ini yang diwakili ada ruang dan orang dan ruang. Tadi sudah kita jelaskan sekilas bahwa orang ini jelas Anda semua ini yang nanti akan memilih wakilnya untuk di DPR. Lalu ruang ini ada perwakilan tiap daerah yang dulu zamannya Orde Baru itu tidak dipilih, jadi utusan daerah. Kalau sekarang ada DPD, Dewan Perwakilan DPD. Nah, kita lanjut. Dua model sistem perwakilan politik. Yang pertama dilihat dari jumlah lembaga perwakilan yang keanggotaannya dipilih melalui pemilu ini ada dalam hal ini ada DPR. DPR di Indonesia itu ada kalau di konsep di Indonesia ini bikameral, ada jalurnya DPR dan ada jalurnya DPD tadi. Dua ruang itu yang akan menyatu di rapat paripurna MPR gitu. Nah, ini itu ada dua kamar. Jadi sama-sama dipilih, yang satu DPR yang mempunyai hak mempunyai kewenangan legislasi, mempunyai kewenangan budgeting, lalu controlling juga gitu. Itu yang lebih kuat di DPR.
Nah, yang selama ini yang menjadi kritik bahwa DPD yang selama ini sebetulnya juga mempunyai hak sama, tapi lebih banyak menjadi lembaga stempel saja ketika duduk bareng di MPR. Yang kedua, jumlah lembaga perwakilan ini memiliki kewenangan membuat undang-undang, yaitu DPR yang lebih punya fungsi di situ. Nah, yang ketiga di sini fungsi lembaga perwakilan. Jadi mereka mewakili Anda sebagai wakil rakyat yang harusnya akuntabel gitu. Jika misalnya kalau tidak akuntabel, misalnya bisa kalau dalam konteks Indonesia kewenangan mengganti itu ada di partai politik, bukan pada pemilih gitu. Sehingga agak sulit misalnya ada anggota dewan yang misalnya kinerjanya buruk gitu, lalu Anda usulkan untuk diganti ketika partai politiknya tidak mau mengganti, ya tidak bisa. Tapi untungnya sekarang itu ada tadi lembaga yang dalam konteks digital. Nah, ini ada medsos yang bisa menyuarakan aspirasi Anda semua yang dulu dalam konteks tradisional tidak bisa mengkritik langsung ke presiden, tidak bisa menurunkan pejabat dengan tweetan Anda, itu sekarang bisa gitu. Nah, ini menjadi kajian tersendiri gitu. Nanti Anda kalau skripsinya kalau ini HI ya, nanti bisa khusus untuk misalnya politik, atau misalnya HI bisa untuk menyuarakan pro kontra terkait dengan perang Israel Palestina gitu. Bisa juga dengan media sosial. Gitu. Cara mewakili kepentingan konstituen ini ada mandat dan delegate tadi. Jadi ini menjadi hal yang terkait dengan sistem perwakilan politik. Nah, kita lihat ini partai politik yang mewakili Anda sebagai perwakilan politik di eksekutif dan legislatif itu sejak pemilu 55 ini sudah, dan pemilu 55 ini disinyalir atau diklaim sebagai pemilu yang paling jurdil. Belum ada money politik waktu itu di situ. Nah, karena boro-boro untuk money politik, untuk hidup aja susah gitu kan. Dinilai partai yang paling pemilu yang paling jurdil. Ini ada 29 parpol dan individu. Kalau 71 sudah mulai Orde Baru, ada 10 partai politik. Nah, ini jadi ini nanti gambaran sekilas terkait dengan kertas suara di pemilu nanti. Kalau pemilu 77 sampai 97 ini partainya sudah difusi oleh Soeharto, jadikan dua partai, P3 dan PDI, satu itu Golkar itu pada waktu itu belum partai, itu masih golongan karya. Gitu. Nah, ini 48 partai di 99 banyak kan. Awal reformasi akhirnya semua ingin mendirikan partai politik, lalu 2004 tidak banyak yang laku, akhirnya tinggal 24 partai. Nah, lalu di 2009 ini ada banyak partai juga. Ya, Anda bisa lihat partai memang masih banyak diperebutkan itu. Di sini ada nasionalis, ada Partai Penegak Demokrasi, ada PDI Perjuangan, ada mana lagi yang gambar banteng, PNI Marhen, lalu PNBK. Nah, ini ada PDP gitu kan, Partai Demokrasi Pembaharuan. Nah, ini gambarnya apa ini? Ini banteng apa ini? Atau kerangka banteng? Nah, ini Rangka banteng. ini dulu waktu
detik-detik terakhir membuat logonya. Jadi masih selesai kepalanya, terus badannya gimana? Oh, biar nggak sama langsung dioret-oret, sudah jadi ya. Badan banteng gitu ya. Jadi guyonannya seperti itu. 2009, 2014 tinggal 12 partai politik nasional dan 3 partai lokal di Aceh. Lalu nanti 2000 ini 2019 ini ada 20 partai politik, partai lokalnya 4, jadi 16 partai nasional, 4 partai lokal di Aceh. Nah ini nanti di 2024. Nah, mana partai yang Anda harus pilih gitu kan. Mulai dari ini sesuai nomor urutnya. Nomor 1 PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Partai Buruh, Gelora, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Partai Perindo, dan P3. Oke. Oh, sudah habis. Jadi itu gambaran terkait dengan perwakilan sistem perwakilan politik dan kepentingan, dan dalam hal ini politik diwakili oleh partai politik tadi, anggota dewan, dan eksekutif juga. Jadi itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini terkait dengan materi sistem perwakilan kepentingan dan politik? Saya Pak, Ya, saya izin nanya Pak, yang tadi kan yang di tahun 1955 masih ada yang perwakilan individu ya Pak. ya, Itu memang dihilangkan sejak zamannya Soeharto atau hilang dengan sendirinya ya. yang Ketika problem. sudah memasuki pemilu Soeharto, itu semua wakilnya harus dari partai politik. Ya, setiap rezim kan mempunyai alasan tersendiri untuk apa? Apalagi Soeharto dalam hal ini cenderung ingin tidak pengen yang ikut atau berkompetisi itu banyak. Makanya di pemilu kedua itu difusi, yang nasionalis masuk ke PDI, yang religius, partai religius masuk ke P3, yang tengah-tengah PNS juga itu masuk ke Golkar. Dan itu mudah mengendalikannya. Apalagi nanti kalau ada individu, wah, itu sulit dikendalikan. Nah, itu ketika masuk pemerintahannya Soeharto sudah tidak ada perwakilan individu. Makanya pemilu 55 dinilai pemilu paling bebas, pemilu paling jurdil gitu kan. Tadi ada unsur individu, ada unsur partai juga. Nah, kalau sekarang kan masih ada untuk pemilihan kepala daerah itu dari independen. Nah, itu yang satu sisi membuat partai politik takut, tapi satu sisi ternyata ketika berkompetisi mereka tidak cukup kuat gitu kan, individu gitu. Tidak ada yang milih gitu ya. Itu pun misalnya kalau ada yang memilih nanti akan berjuang di dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya dulu ada yang rumahnya Banyuwangi, dulu ada Bupati Banyuwangi namanya Bu Ratna, itu istrinya Bupati Jembrana, Bali, yang itu diusung oleh partai-partai kecil. Nah, ketika sudah jadi, itu kesulitan dalam membuat kesepakatan dengan DPR, khususnya anggaran, sehingga akhirnya turun gitu kan. Dan sehingga jalannya roda pemerintahan tidak efektif. Gitu. Jadi karena masyarakat pemilihnya di Indonesia karakteristiknya memang sudah berafiliasi ke partai-partai gitu. Untuk yang independen itu tidak terlalu banyak, gitu. Sehingga tidak cukup kuat. Itu satu sisi.
Ada pertanyaan lagi? Ada Pak, terkait Ya. pemilu, ini mungkin pertanyaan buat teman-teman mahasiswa rantau lain ya kayak saya juga. Untuk pemilu proses pencoblosan nanti itu, apakah kami diharuskan untuk pulang kampung ke TPS-nya masing-masing atau apakah ada semacam sarana untuk kami memilih di kampus atau di mana gitu Pak di Surabaya? Atau mungkin kayak fitur buat ganti tempat pemungutan suara gitu atau gimana? Nah, Supaya itu tidak pulang teknisnya kampung. belum tahu ya. Nanti KPU akan memberikan informasi itu pastinya. Kalau sebelumnya dulu itu bisa mencoblos di TPS terdekat dengan menunjukkan KTP. Itu teorinya. Teorinya mudah gitu. Dan bisa datang setelah jam 1 misalnya atau jam 12 di detik-detik terakhir ketika tidak ada ketika ada kertas suara yang sisa atau sebelumnya daftar dulu di TPS tersebut gitu ya. Tapi ya realitasnya agak sulit birokrasinya gitu kan. Nah, nanti itu yang juga pasti akan menjadi 14 Februari kan tanggal merah kan? Tanggal merah Tanggal tuh merah Pak. apa enggak? Dimerahkan Tanggal atau tanggalnya dimerahkan Pak, tapi kan nggak semua mahasiswa itu kayak ya, lokasinya dekat gitu loh, bisa yang sampai harus ya, naik pesawat atau apalagi gimana itu ya, gitu. itu harus menjadi Ya, pertimbangan walaupun merah tapi di tengah hari aktif gitu kan, dan apalagi hanya untuk memilih pulang kampung, apalagi yang jauh untuk memilih itu, saya kira itu menjadi masukan dari KPU supaya mahasiswa bisa memilih di TPS terdekat gitu ya. Syaratnya seperti apa nanti pasti akan diatur oleh KPU. tapi kalau semisal kayak memilih di TPS terdekat itu milih DPRD dan juga DPRD kabupaten dan juga provinsinya itu gimana Pak? Kan belum tentu Nah, DPRD itu provinsi kabupatennya sama sama kayak yang di sini ya gitu. itu kekurangannya. Jadi Anda hanya berhak memilih di level nasional. Atau kalau Anda masih levelnya Anda rumahnya eh, misalnya Anda rumahnya mana? Saya asalnya Jember Pak. Nah, Jember nanti memilih di Surabaya berarti Anda bisa memilih DPRD provinsi Hmm, sama presiden, oke. DPD, DPR RI gitu ya. Untuk DPRD Kabupaten Jembernya tidak bisa. Nah, itu plus minusnya seperti itu. Oke Kalau Pak. atau misalnya Pak digagas e-voting ya, itu sudah saya gagas sejak dulu. Tapi ya nggak berani partai politik gitu. Karena nanti alasannya macam-macam dibajak, ada hacker, macam-macam gitu. Tapi semua kan sebetulnya bisa diatasi. Tapi ya enggak tahu apa partai politik pasti saya yakin dan nggak mau karena dengan online apa e-voting itu nanti hasil bisa diketahui langsung gitu. Itu yang tidak dimaui partai politik. Lagi pula kalau misal pakai e-voting kan nggak jadi anu Pak, luber jurdil nggak jadi langsung. Ya, selain di yang punya alasannya kan yang ada akses internet kan hanya di kota-kota, yang di Oke. daerah-daerah itu seperti apa? Ya, ya, ya bisa aja combine kan. Di Amerika sampai sekarang pun ada yang via pos, ada yang via email gitu ya. Ya sama aja gitu. Ada yang ke TPS gitu. Kalau di Amerika itu pemilunya kan diberi hari, misalnya 3 hari. Yang sibuk itu bisa memilih di tanggal berapa itu. Tidak seperti di kita cuma sehari. Itu yang tapi ya itu pun tidak voter turnout atau tingkat partisipasi di Amerika itu juga nggak terlalu tinggi. Kecuali mau melakukan perubahan, seperti mau melakukan perubahan terhadap Donald Trump itu tinggi. Nah, fenomena itu berbanding terbalik dengan Indonesia. Kalau tidak puas mau melakukan perubahan di Amerika itu tinggi, kalau di Indonesia tingginya itu karena puas dan tidak mau perubahan. Gitu. Akhirnya tetap kayak zamannya Pak SBY periode kedua, zamannya Pak Jokowi periode kedua itu tinggi. Gitu. Ada lagi?
Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah ini. Pesan saya, cari banyak informasi terkait dengan calon presiden. Pilihlah, gunakan hak suara Anda nanti, jadilah pemilih yang cerdas. Kalaupun Anda nanti bersikap memilih untuk tidak memilih, ya mau gimana lagi. Itu, saya kira itu. Saya kira itu. Selamat. Ini Anda ada kuliah lagi? Sudah tidak ada, Pak. Oh, enggak ada. Oh, jadi seneng ketika di kuliahnya online gitu. Wah, langsung di kos-kosan, tidur-tiduran. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.